Baik, untuk materi yang ketiga atau kegiatan belajar yang ketiga, yakni tentang pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Kita langsung saja. Yang pertama ada A, pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar adalah yang pertama, pembuatan tabel spesifikasi. Yang kedua, merumuskan indikator. Yang ketiga, merumuskan soal. Yang keempat, melakukan uji coba soal. Yang kelima, melakukan analisis butir soal. Yang keenam, memperbaiki soal. Yang ketujuh, melaksanakan tes. Dan yang kedelapan, menafsirkan hasil tes. Selanjutnya yakni B, analisis hasil tes belajar. Setelah pengembangan tes hasil belajar, kemudian diuji coba sampai akhirnya dilakukan tes, maka kita mendapatkan hasil tes belajar dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk menganalisis hasil tes belajar, ada beberapa teknik analisis yang dapat digunakan, baik secara statistik maupun non-statistik. Salah satu cara menganalisis hasil tes adalah dengan menilai tes yang kita buat sendiri yang dilakukan sebelum atau setelah tes ini diberikan kepada siswa. Selanjutnya C, pengolahan nilai hasil belajar. Yang pertama, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek kognitif dan sebagian untuk psikomotorik. Yang kedua, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek afektif atau sikap, yaitu dengan menggunakan observasi, angket, atau self-evaluation, dan penilaian atas peserta didik dan jurnal. Yang ketiga, pengolahan hasil penilaian unjuk kerja atau praktik. Berdasarkan hasil penilaian unjuk kerja, siswa diperoleh data atau skor yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktik sholat, praktik membaca Al-Quran, praktik wudhu, dan lain sebagainya. Selanjutnya D, pelaksanaan program tindak lanjut. Yang pertama ada program remedial. Di dalam program remedial ada pengertian program remedial bagi peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau nilai KKM, maka diberikan tindak lanjut untuk program remedial. Yang kedua, pelaksanaan program remedial. Dalam melaksanakan program pembelajaran remedial, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan. Yang kedua, pemberian bimbingan dapat dilaksanakan secara kelompok. Yang ketiga, jika kesulitan belajar dihadapi oleh sebagian besar siswa, maka program remedial dilakukan dengan melakukan pembelajaran ulang. Yang keempat, pemberian pembimbingan dapat dilakukan melalui tugas-tugas latihan secara khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya. Yang kelima, pembelajaran remedial dapat dilakukan sebelum semester berakhir atau batas akhir pemasukan nilai ke dalam buku rapor. Yang keenam, pelaksanaan pembelajaran remedial dilakukan di luar jam pembelajaran setelah melakukan pembelajaran. Yang ketujuh, pembelajaran remedial diakhiri dengan penilaian untuk melihat pencapaian peserta didik. Yang E, prinsip-prinsip program remedial. Adapun prinsip-prinsip program remedial yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada adaptif, yang kedua interaktif, yang ketiga menggunakan berbagai metode pembelajaran dan penilaian, yang keempat menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, yang kelima pemberian umpan balik sesegera mungkin. Yang keenam, umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kesalahan belajar yang berlarut-larut dan mendeteksi sedini mungkin kesulitan belajar. Yang ketujuh, berkesinambungan.
Pembelajaran remedial dilakukan secara berkesinambungan dengan proses pembelajaran dan pendidik harus selalu menyediakan program remedial sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yakni program pengayaan. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat dari teman-teman kelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya, atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya, sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Jelasnya, langkah-langkah sistematis dalam mengidentifikasi kelebihan atau kemampuan siswa dan memberikan treatment pembelajaran pengayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada belajar kelompok, kedua ada belajar mandiri, ketiga pembelajaran berbasis tema, yang keempat pemadatan kurikulum. Selanjutnya yakni daya beda soal. Kemampuan soal dalam membedakan antara siswa yang nilainya tinggi dengan siswa yang nilainya rendah. KKM, kriteria ketuntasan minimal, yaitu kriteria nilai yang dijadikan sebagai batas minimal ketuntasan belajar atau pengayaan. Pengayaan, yaitu program pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang menunjukkan kegagalannya dalam mencapai dan melampaui KKM. Selanjutnya remedial, yaitu program pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang menunjukkan kegagalannya dalam mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal tadi. Terus yang selanjutnya reliabilitas, yakni tingkat keterpercayaan hasil tes yang diukur sejauh mana konsistensi hasil tes meskipun dilakukan berkali-kali pada sekelompok orang yang sama. Yang selanjutnya tabel spesifikasi, yaitu tabel yang memuat ruang lingkup materi atau pokok bahasan dan aspek tingkah laku yang akan dievaluasi beserta proporsionalitasnya. Selanjutnya tingkat kesukaran, tingkat seberapa besar soal tersebut dijawab benar oleh siswa. Dan yang terakhir validitas tes, tingkat kesahihan suatu tes yang diukur dari sejauh mana tes tersebut mampu mengukur kemampuan siswa sebagaimana yang ingin diukur. Mungkin hanya itu penjelasan dari kegiatan belajar yang ketiga dari modul evaluasi pembelajaran. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.